sahabat, salah satu mukjizat Rasulullah yang tertulis dalam kitab-kitab Syama'il adalah takthirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit, seperti halnya yang pernah dialami oleh Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah ini, beliau ahlu suffah. Siapa itu ahlu suffah? Mereka adalah orang-orang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah mereka tidak memiliki rumah, dan akhirnya mereka tinggal di pelataran-pelataran Masjid Nabawi. Mereka antara 70, 80 atau mungkin sampai 100 orang. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa ahlu suffah inilah asal muasal kata ahli sufi, orang-orang sufi. Jadi hidup mereka hanya untuk ilmu, hidup mereka hanya untuk mendidik dan mentarbiyah jiwa mereka. Riyadhatun Nafs. Ini Sayyidina Abi Hurairah, ketuanya ahlu suffah. Beliau karena setiap hari berada di masjid, menghabiskan waktunya untuk ilmu, mendengarkan hadis Nabi. Jadi beliau tidak ada waktu untuk mencari makan, tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Pernah suatu ketika beliau tidak makan sampai berhari-hari, perut keroncongan, tidak kemasukan sedikit pun daripada asupan. Beliau berharap ada salah satu sahabat yang nanti akan memberikannya makan. Beliau tunggu di masjid sambil i'tikaf. Datang Sayyidina Umar. Dalam hati Sayyidina Abu Hurairah berkata, ini Umar, akan aku tanya beberapa permasalahan hukum, barangkali saja nanti dia akan mengajakku ke rumah dan mempersilahkanku makan di sana. Maka datanglah Sayyidina Abu Hurairah menemui Sayyidina Umar. Ya Umar, ma hukmu kadza wa kadza? Wahai Umar, menurut kamu hukumnya ini seperti apa? Maka Sayyidina Umar, orangnya to the point. Beliau ditanya A, ya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Hukumnya seperti ini, seperti ini. Sudah? Ya, sudah. Sayyidina Umar pun pergi. Gagal Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan kesempatan dijamu di rumahnya Sayyidina Umar. Duduk i'tikaf lagi, menunggu barangkali ada satu sahabat lain yang datang ke masjid untuk ibadah. Datang Sayyidina Utsman bin Affan, bertanya seperti itu juga. Wahai Sayyidina Utsman, hukumnya ini seperti ini bagaimana? Dijawab sama Sayyidina Utsman, sama seperti Sayyidina Umar, hukumnya seperti ini, seperti ini. Sudah? Ya, sudah. Sayyidina Utsman pergi, Sayyidina Abu Hurairah gagal lagi mendapatkan kesempatan untuk dijamu oleh Sayyidina Utsman. Sampai Sayyidina Abu Bakar lewat pun demikian. Seperti itu terus. Hingga kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah justru malu untuk melakukan hal yang sama seperti pada sahabatnya yang tadi. Beliau hanya duduk dan melihat Rasulullah. Rasulullah dari jauh, beliau orang yang sangat cerdas, orang yang sangat peka hatinya. Melihat Sayyidina Abu Hurairah, kelihatan dari wajahnya, ini wajah orang lapar ini. Dikatakan sama Rasulullah, ya Abu Hurairah ta'al, wahai Abu Hurairah, sini. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun mendekat. Sudah makan? Belum ya Rasulullah. Ayo ikut kemari. Maka diajak Sayyidina Abu Hurairah oleh Rasulullah ke rumah beliau. Rasulullah pun bertanya kepada keluarganya, kita punya makanan apa? Dijawab sama salah satu keluarga beliau, ahdana fulan bin fulan wi'aan minal laban. Kita barusan diberi sama fulan bin fulan semangkuk susu. Maka Rasulullah mengambil semangkuk susu itu dan menaruhnya di depan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah senang, girang. Akhirnya perutku bisa kemasukan asupan juga ini. Hanya berdua, aku dan Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah. Lalu tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, kam ashabuk? Berapa semua ahlu suffah? Teman-temanmu ahlu suffah itu yang di luar sana, berapa jumlah semuanya? Tanya ahlu suffah. Ya mereka ada 70-an lebih, bahkan sampai 100 mungkin. Dijawab, ya Rasulullah, hum baina sab'in wa miyah, antara 70 sampai 100. Kemudian kata Rasulullah, panggil mereka semua. Sayyidina Abu Hurairah, aduh, kayaknya gagal kesempatan ini untuk mengisi perut. Semangkuk dibagi orang 100 mau dapat apa nah? Tapi karena ini perintah Rasulullah, maka dipanggillah ahlu suffah semuanya itu. Diperintahkan Sayyidina Abu Hurairah untuk memasukkan teman-temannya itu 10. Masuk 10, maka kemudian yang 10 ini meminum dari mangkuk tersebut. Diminum. Ketika orang pertama minum, Sayyidina Abu Hurairah ngamatin ini. Aduh, ini orang pertama juga lapar dia. Nggak mungkin dia minumnya sedikit nih, pasti banyak nih. Gimana orang kedua, nanti orang ketiga? Tapi dilihat sama Sayyidina Abu Hurairah, dilihat dia minum banyak, memang banyak lama minumnya. Tapi tidak secuil pun susu itu berkurang dari asalnya.
hingga orang kedua minum sampai kenyang, orang ketiga sampai orang 10, dipanggil 10 berikutnya, diamati lagi sama Sayyidina Abu Hurairah. Masih tetap sampai 20, 30, 40, sampai orang terakhir mereka semuanya kenyang, air susu tidak berkurang meskipun sedikit. Maka tinggal Rasulullah dan Sayyidina Abu Hurairah berhadap-hadapan. Kata Rasulullah, "Ishrab anta ya Abu Hurairah." Ente minum dulu wahai Abu Hurairah. Maka akhlak Sayyidina Abu Hurairah, karena gurunya Rasulullah belum minum, gak mungkin dia minum duluan. Dia bilang, "Engkau dulu ya Rasulullah, gak pantas kalau aku dulu." Kata Rasulullah, "Enggak, minum." Akhirnya karena dipaksa oleh Rasulullah, dan imtisalul amr khairum min sulukil adab, memenuhi perintah diutamakan ketimbang menjaga adab, maka beliau penuhi perintah Rasulullah itu. Beliau ambil susu tersebut, beliau minum, tapi sedikit, takut Rasulullah nanti jatahnya berkurang. Beliau minum sedikit, kemudian dia sodorkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ishrab." Minum lagi, diminum lagi, sedikit lagi. "Ishrab." Kata Rasulullah, minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi, terus. Udah sangat kenyang Sayyidina Abu Hurairah, mau dibalikkan susu ini. "Ishrab." Minum lagi, kata Rasulullah. Dijawab sama Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, lau syaribtu marratan ukhra la kharajal laban min baini asabi'i." Kalau aku minum sekali lagi, bakal mancur air susu dari jari jemariku, karena udah penuh dari atas sampai kaki ini semuanya susu ya Rasulullah. Lalu setelah itu baru Rasulullah minum. Sahabat, inilah salah satu keluar biasaan mukjizat Rasulullah. Susu 1 mangkuk diminum oleh 70-100 orang dan semuanya kenyang, sedangkan susu itu tidak berkurang walaupun sedikit. Memang hal ini kalau kita cerna dengan akal kita yang pendek akan terasa mustahil. Tapi jika akal kita hiasi dengan iman, maka hati kita akan mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah sudah berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.